Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ilmu pengetahuan bisa berkembang pesat dan menghasilkan teknologi yang canggih? Semua itu berawal dari satu hal, metode ilmiah dan berpikir kritis. Tapi, sebenarnya apa itu metode ilmiah? Dan kenapa kita harus berpikir kritis? Yuk, kita bahas dengan contoh-contoh nyata. Metode ilmiah adalah proses sistematis yang digunakan untuk menyelidiki fenomena, mengumpulkan data, dan menguji hipotesis agar mendapatkan kesimpulan yang objektif. Misalnya, bagaimana kita tahu bahwa bakteri menyebabkan penyakit? Jawabannya ditemukan melalui metode ilmiah. Ilmuwan seperti Louis Pasteur dan Robert Koch melakukan berbagai eksperimen untuk membuktikan bahwa mikroorganisme adalah penyebab utama penyakit menular. Contoh lain, dalam astronomi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa alam semesta terus mengembang? Itu berdasarkan metode ilmiah, khususnya melalui pengamatan Edwin Hubble yang melihat bahwa galaksi bergerak menjauh dari kita. Oke, mari kita bahas tahapan metode ilmiah lebih dalam dengan contoh konkret. Bayangkan, kalian ingin tahu kenapa tanaman bisa tumbuh lebih cepat jika diberikan pupuk tertentu. Kalian melihat bahwa tanaman yang diberi pupuk tertentu tumbuh lebih cepat dibandingkan tanaman lain. Kenapa pupuk ini bisa mempercepat pertumbuhan tanaman? Mungkin karena pupuk mengandung lebih banyak nitrogen yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Kalian menanam dua kelompok tanaman, satu dengan pupuk dan satu tanpa pupuk, lalu mengamati pertumbuhannya. Mengumpulkan dan menganalisis data, setelah beberapa minggu, tanaman dengan pupuk tumbuh lebih tinggi dan lebih hijau. Hipotesis kalian terbukti benar. Nitrogen dalam pupuk membantu pertumbuhan tanaman. Contoh lain, bagaimana kita tahu bahwa bumi bulat? Pelaut seperti Ferdinand Magellan melakukan perjalanan keliling dunia dan tidak pernah menemukan ujung dunia. Bagaimana vaksin bekerja? Ilmuwan melakukan uji coba vaksin dengan kelompok kontrol dan membandingkan hasilnya. Kenapa gula larut lebih cepat dalam air panas? Dengan metode ilmiah, kita tahu bahwa suhu tinggi mempercepat pergerakan molekul. Bagaimana gravitasi ditemukan? Isaac Newton melakukan observasi terhadap apel yang jatuh dan menyusun teori gravitasi. Kenapa antibiotik bisa membunuh bakteri tetapi tidak virus? Alexander Fleming menemukan bahwa zat dalam jamur tertentu bisa membunuh bakteri tetapi tidak berpengaruh terhadap virus. Sekarang, gimana dengan berpikir kritis? Ini adalah kemampuan kita untuk menganalisis informasi dengan logika dan bukti. Misalnya, kalian menemukan berita yang mengatakan bahwa minum kopi bisa meningkatkan IQ. Jangan langsung percaya. Gunakan berpikir kritis dengan mempertanyakan, apakah ada penelitian ilmiah yang mendukung klaim ini? Siapa yang mendanai penelitian tersebut? Apakah ada konflik kepentingan? Apakah ada eksperimen lain yang membuktikan hal yang sama? Contoh lain, dalam sejarah, banyak orang dulu percaya bahwa bumi itu datar. Namun, dengan berpikir kritis dan metode ilmiah, kita sekarang tahu bahwa bumi itu bulat berdasarkan bukti dari perjalanan kapal, bayangan di bulan saat gerhana, dan gambar dari luar angkasa. Jadi, kenapa kita perlu metode ilmiah dan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Karena dengan cara ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Misalnya, saat memilih makanan sehat, kita bisa mencari bukti ilmiah tentang manfaat nutrisi. Menghindari hoaks dan informasi palsu. Banyak berita palsu yang beredar. Tapi dengan berpikir kritis, kita bisa memverifikasi kebenarannya. Memahami dunia dengan lebih baik. Ilmu pengetahuan membantu kita memahami fenomena alam, seperti perubahan iklim, efek rumah kaca, dan evolusi. Semua teknologi modern, dari smartphone hingga obat-obatan, lahir dari metode ilmiah. Bayangkan kalau semua orang berpikir kritis dan menggunakan metode ilmiah, pasti dunia akan lebih rasional dan cerdas. Nah, sekarang kalian sudah tahu pentingnya metode ilmiah dan berpikir kritis.
Jangan lupa selalu mempertanyakan, menganalisis, dan mencari fakta sebelum percaya sesuatu. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.